Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pohon kelapa, pohon julang tinggi. Batangnya kuat si pohon jati. Selamat jumpa, kita bertemu kembali dengan Kiai Haji Ahmad Ghazali di Pantun Harjamukti. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara banyak dengan narasumber kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali ya, dari Bekasi ya. Nah, untuk kita lebih jelasnya lagi siapa sosok beliau ini, kita tanyakan langsung kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita di Hari Raya Idul Fitri ini, alhamdulillah kita sampai setelah kita puasa selama 30 hari ya, sampai juga kita di hari kemenangan, hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk itu sebelum beliau menyampaikan nasihatnya buat kita, alangkah baiknya kita kenal sama beliau. Nah, kalau kata orang Betawi, ke terminal beli tupu tumayang. Amin. Belinya pakai duit sendiri. Nah, tak kenal maka tak sayang. Silahkan mengenalkan diri. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siang hari ini, alhamdulillah sehat ya. Sehat, cerah. Ini sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal ya. Syawal. Nih. Itu Syawal, waktu kita Ramadan, itu seakan-akan kita dibelenggu keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Aktivitas yang tidak biasa menjadikan biasa. Mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, kita menyambut bulan Syawal, Idul Fitri, kita kembali kesucian kita. Amin. Aid sebagaimana kullu mauludu yuladu alal fitrat, setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Ramadan, sebelum dia berpisah, dia berkata, aku hendak pamit, kata Ramadan. Aku akan pergi sebentar lagi, kata Ramadan. Jika aku pergi nanti, tetaplah seperti ini, jangan berubah. Baik pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, kebaikan kita, sedekah kita, ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, itu jangan berubah. Karakter-karakter seperti bulan Ramadan itu kita jangan geser dari sifat itu ya? Dari sifat tingkah laku kita yang berada di bulan Ramadan. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang selalu mensucikan jiwa. Jadi kena jiwa kita bersih, mudah-mudahan karena Allah yang sifatnya suci, subhanallah. Kalau istilahnya besi itu dengan magnetnya kan nempel ya. Kan nempel. Kalau kotor nggak nempel, benar nggak? Sebesar apapun, ya. Kalau memang bukan timpalannya aluminium katakan, nggak bakal nempel. Sekecil apapun ya. Kalau memang itu besi, nempel kepada magnetnya. Begitu juga Allah SWT. Subhanallah. Jadi dikatakan, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena waktu Ramadan kita sholat, kita rajin. Luar biasa ya. Luar biasa. Kadang-kadang orang yang belum nyampe sejadahnya. Kan gitu. Iya. Apalagi mau terawih kan gitu. Subuh juga ramai.
Masya Nah, Allah. jangan tinggalkan itu. Aktivitas di bulan Ramadan itu kalau bisa 11 bulan yang akan datang kita pertahankan. Belum tentu bulan yang akan datang, tahun yang akan datang kita bisa Ketemu menikmati, ketemu lagi menikmati seperti sekarang ini. Masya Allah. Maka dikatakan tadi Ya. belum malu itu yuladu ala fitra. Jadi kesucian tazkiyatun nafs, pencucian jiwa. Pensucian jiwa. Iya, tazkiyatun nafs, pencucian Tazkiyatun jiwa. nafs. Tetaplah berselawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa di bulan Ramadan itu kita bertasbih, berzikir, sholat, tadarusan. Aku yakin jika kamu, katanya, aku yakin jika kamu niatmu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, maka dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan keikhlasan, akan dihapus dosa-dosanya Masya Allah, maupun yang telah lalu. Tuh, kenapa? Telah lalu itu dihapus. Itu dihapus. Masya Kenapa? Allah. Kan hidup begini, hidup ini tiga. Ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa yang lalu, dosa-dosa kita dulu mungkin banyak kita lupa lah, ya. Mengingat Allah mungkin masih muda, masih banyak pengaruh, banyak dosa. Kita tinggalkan. Kita isi masa yang sekarang. Kan gitu, masa saat sekarang. Karena masa lalu, masa yang berlalu itu kita tinggalkan. Yang baik kita buat pegangan. Yang bermanfaat kita buat pelajaran. Kita amalkan di masa sekarang. Masya Allah. Kan gitu. Luar biasa pemirsaannya. Kita amalkan di masa sekarang. Tujuannya apa? Kan gitu. Untuk persiapan masa yang akan datang. Subhanallah, ada masa lalu sebagai pelajaran. Iya, masa yang akan datang. Kan itu. Karena life and the world is not forever. Bahwa hidup manusia itu tidak abadi. Masa yang akan datang keabadian. Kan gitu. Karena semua manusia itu kan dikatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia hamba Allah semua itu akan merasakan mati kembali kepada Allah. Dan kehidupan ini sebagai batu ujian. Ujian itu kita sikapi dengan satu, syukur, sabar, ikhlas. Kan gitu. Syukur, sabar, ikhlas. Yang pertama kita syukurin tuh, baik ujian apapun. Ujian apapun kita syukuri. Kan itu. Ini kadang-kadang kata syukur, alhamdulillah gusuran dapat 10 M. Kan gitu. Real pokoknya uang ya gitu. Uang yang bukan cuma uang ya. Yang disebut materi aja. Kadang dia nggak mencerna, nggak melihat bagaimana tuh orang yang di rumah sakit, matanya nggak ngelihat, duitnya banyak banget, nggak nikmat. Bagaimana kita lihat lagi yang di rumah sakit, ya, uangnya triliunan, tapi lu nggak bisa nikmatin. Masya Allah. Panjang umur kali kayak. Iya. Maka ada sifat syukur. Apa dikatakan? Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat turun ke bumi untuk menanyakan hamba-hamba Allah yang diciptakan di dunia ini. Tanya siapa yang bersyukur atas nikmatku. Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Yang mana kau dustakan? Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Maka Allah perintahkan turunlah malaikat untuk turun ke bumi. Pertama malaikat itu turun ke bumi bukan ditanya kepada manusia, binatang. Kan itu. Malaikat tanya binatang. Yang pertama malaikat bertanya kepada binatang sapi. Kata malaikat, ya sapi, aku lihat engkau tidur, makan, buang kotoran
buang pipis di suatu tempat, apakah engkau bersyukur Allah ciptakan engkau sebagai sapi? Ini binatang. Sapi ngomong, alhamdulillah, kata sapi. Alhamdulillah, saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai sapi. Yang mana daging saya manfaat buat manusia. Kulit saya manfaat buat manusia. Bahkan kotoran saya dimanfaatkan oleh manusia. Alhamdulillah, kata sapi. Kemudian sapi ngomong lagi, alhamdulillah ya, saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai sapi. Tapi mana, apalagi tuh kampret, kan itu. Dibanding saya, kampret atau kalong, kan itu. Saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai sapi. Bagaimana tuh kampret, katanya gitu. Kemudian malaikat nanya lagi kepada kampret atau kalong. Hai kalong, kampret, aku lihat kau tidur bergelantungan. Air seni engkau menjadikan minuman. Apakah engkau bersyukur Allah ciptakan engkau sebagai kampret atau kalong? Kalong dengan izin Allah SWT berkata, alhamdulillah, saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai kampret atau kalong. Yang mana malam hari saya terbang, saya hinggap di pohon besar, saya ambil buah-buahnya, saya makanin buah-buahnya, kemudian bijinya saya tebarkan ke bumi, menjadikan tumbuhan dimiliki oleh manusia. Alhamdulillah. Kalong masih manfaat. Alhamdulillah, kata kalong. Kemudian kalong ngomong lagi, bagaimana tuh cacing? Sampai ke cacing. Sampai ke cacing. Terus malaikat nanya pada cacing, hei cacing, engkau adalah makhluk yang menjijikan. Hidup engkau melata. Engkau makhluk yang hina. Apakah engkau bersyukur Allah ciptakan engkau sebagai cacing? Cacing jawab, alhamdulillah, saya bersyukur Allah ciptakan saya sebagai cacing. Yang mana badan saya dimanfaatkan oleh manusia buat penyakit tipes. Iya, masalah. Iya, buat penyakit tipes. Masih manfaat juga. Iya, cacing tuh. Bahkan kotoran saya menjadikan buat gembur pohonan, gemburkan tanah buat penyubur pohonan. Kata cacing manfaat. Cuman kata cacing yang saya heran, yang Allah ciptakan makhluk di dunia ini paling mulia, yang sangat lengkap, yaitu manusia, nggak mensyukuri, kan gitu. Cuman di dalam Al-Quran dikatakan, summa rodatna wa asfala safilin. Kemudian orang yang nggak mensyukur nikmat-nikmat Allah SWT akan aspal di bawah, aspilin paling bawah. Insya Allah. Itu tempat yang paling seburuk-buruknya. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah. Kata syukur itu bukan karena materi, kedudukan. Kata syukur nikmat yang ada yang pertama. Mata, sekalipun mata tidak ada, masih bisa hidup, masih bisa makan. Kuping tidak dengar, kita masih hidup. Nikmat yang pertama syukur itu nikmat iman dan Islam. Itu abadi. Masya Allah. Kalau nikmat iman dan Islam itu abadi dari dunia sampai akhirat. Kita mensyukuri dan kita amali nikmat iman dan Islam itu, serta nikmat sehat kita syukuri, kita amali, kan gitu. Mudah-mudahan untuk menggiring kita dengan ridha Allah SWT. Itu syukur. Kan gitu. Kalau orang sudah syukur, menerima apa adanya, pasti sabar. Banyak ujian. Kan gitu. Banyak ujian tuh. Kalau udah banyak ujian, dia selalu ingat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Dia hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kan gitu. Hamba yang nggak punya power, Allah yang punya power, kan itu. Sabar tuh. Masa dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'alakum ta'akilun. Ndaklah kau sabar. Jangan sampai lepas tuh kesabaran, kan gitu. Ini iman kepada Allah,
tapi kesabarannya dia lupa dirinya, dia tidak menyikapi dalam hidupnya kesabaran. Percaya sama Allah, tapi dia nggak menyikapi hidupnya, dia nggak pegang erat-erat kesabaran, akhirnya tidak dikendalikan. Kembali yang menguasai nafsu. Alhamdulillah, syukurlah. Halamnya itu kembali, karena didasari tadi dengan syukur, sabar. Kalau orang udah syukur, sabar, pasti nerima, redo, ikhlas, Amin. apa adanya diterima. Amin. Ya, dengan apa namanya, ujian, cobaan dan sebagainya, dia selalu ya Allah. Kan itu. Oke, ya. Ya. Alhamdulillah, kita baru saja tadi udah diterangkan tentang nasihat masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. dan tetap mempertahankan kesabaran kita dan pertahankan apa yang kita lakukan selama 30 hari ya, Ya. bulan di Ramadan. Semua kebaikan, Sikap Ramadan sikap yang ada harus Ramadan. dibawa 11 bulan yang akan datang. Aman hidup, kan itu. Sebulan yang kita kerjakan ini untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Karena di bulan Ramadan lidah kita juga terjaga, mata Semua kita terjaga, terjaga, ya. seluruh aktivitas yang ada di dalam diri kita itu betul-betul kan gitu, itu terjaga. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bertemu dengan beliau lagi. Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang selanjutnya, insya Allah akan lebih seru lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.